Adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pendidikan dari Bapak Andrianus Nababan telah memberikan pertanyaan. Selamat menyaksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Milena Panggabean, NIM 190101076 dari grup C semester 4. Shalom, perkenalkan nama saya Willy Jonathan Purba, NIM 190101082, Prodi PAK, Pendidikan Agama Kristen, grup C semester 4. Perkenalkan, nama saya Juliana Padang, grup C, NIM 19010108088. Perkenalkan, nama saya Perawati Siregar, saya dari grup C, NIM 190101094. Perkenalkan, nama saya Maria Ana Baban, NIM 190101107, semester 4, grup C, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Lasro Putra Lubis, NIM 190101101. Shalom, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Henry Gustur Tarigan, kurikulum adalah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Yang kedua, menurut Dr. H. Nana Sujana tahun 2005, kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum juga sebagai niat dan rencana proses belajar mengajar yang terlibat di dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, menurut Crow and Crow, kurikulum adalah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Martin Luther adalah pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tata tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakannya. Pertanyaan ketiga, sebutkan pengertian kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kalian. Baiklah, saya akan menjawab pengertian kurikulum pendidikan menurut kelompok kami. Yang pertama, suatu program pendidikan agama Kristen yang diatur secara sistematik berupa bahan ajar yang akan diajarkan kepada para peserta didik melalui disiplin belajar berlandaskan firman Tuhan supaya tercapai hasil pembelajaran agama Kristen yang baik dan benar. Dan yang kedua, suatu program pendidikan yang dirancang melalui mata pelajaran yang diselenggarakan oleh suatu lembaga dengan maksud untuk meneguhkan iman kepercayaan melalui karakteristik kekristenan, guna untuk dipelajari dan diajarkan kepada peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas
yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga dan bagi sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga. Adapun tujuan pendidikan agama Kristen untuk keluarga ialah untuk mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Allah dan seluruh ciptaannya yang ada di bumi ini. Di sini atau dalam keluarga, orang tualah yang sangat berperan penting dalam membimbing, mengajarkan, atau mengarahkan seluruh anggota keluarga atau anak-anaknya untuk mendalami atau memaknai iman yang sesungguhnya, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua itu, apa tujuan pendidikan agama Kristen bagi sekolah? Adapun tujuan pendidikan agama Kristen bagi sekolah ialah untuk membawa seluruh peserta didik mendalami atau mengalami perjumpaan dengan Kristus, bagaimana mereka agar mengerti hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan ini bertujuan supaya mereka bisa memaknai iman mereka dan bisa mempraktekkan iman atau pelajaran pendidikan agama Kristen yang mereka dapat dari sekolah dalam berkehidupan sehari-hari. 4. Tujuan pendidikan agama Kristen bagi masyarakat. Pada prinsipnya, pendidikan agama Kristen adalah wabah pembelajaran yang efektif dalam menambahkan nilai-nilai Kristiani bagi setiap warga gereja, untuk menjadi dasar bagi kehadirannya dalam masyarakat. Maka dari itu tujuannya adalah agar orang percaya, mengerti hal yang harus ia lakukan sebagai orang Kristen dalam masyarakat, yang tetap menghargai orang lain, tetapi juga dapat membawa jiwa serta menjadi garam dan terang dunia. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami. Yang pertama itu adalah menghasilkan manusia yang dapat memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan mengasihi Allah dan juga sesama. Kemudian, menghasilkan manusia yang mampu menghayati imamnya secara bertanggung jawab serta berakal mulia dalam masyarakat majemuk. Kemudian, mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Kemudian, memperkenalkan Allah dan karya-karyanya agar siswa bertumbuh iman dan kepercayaannya dan meneladani Allah di dalam hidupnya. Terima kasih.